Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kalau ngomong-ngomong soal sepak bola ya Marvin, saat betul. ini juga dunia sepak bola Indonesia sudah semakin berkembang dan banyak ternyata artis-artis yang masuk ke dunia sepak bola Indonesia. Nah, salah satunya nih ada nambah lagi, sebelumnya Raffi Ahmad. Betul. Ada juga anak presiden, Kaisang. Betul. Nah, saat ini artis Indonesia Ratu Prilly Latukonsina ini resmi masuk ke jajaran pemilik klub Liga 3 Persikota Tangerang. Betul sekali. Nah, hal ini diutarakan oleh Prilly lewat akun Instagramnya pada Minggu siang. Pemirsa, timnya Prilly mengaku senang bisa berkontribusi untuk sepak bola tanah air lewat Persikota. Nah, beruntung nih Persikota memang sedang membutuhkan suntikan dana guna bersaing di Liga 3 2022 dan menapak naik lagi ke kasta tertinggi. Dan kini di bawah Prilly sebagai pemilik baru, Persikota Tangerang ditargetkan bisa bersaing lagi di kompetisi kasta teratas dalam waktu dekat. Apalagi ya gadis dan juga pemirsa ya, tim yang bermarkas di Stadion Benteng Tangerang ini pernah loh ditakuti oleh lawan-lawannya. Iya, semoga ini bisa menjadi comeback-nya dari Persikota ya. Naik kelas. ke Liga 2, naik Liga 1 dengan ada suntikan dana dari Prilly Latukonsina. Betul, semoga ya di sini ya. Nah pemirsa, lalu apakah banyaknya selebritas ini yang memiliki akhirnya klub sepak bola bisa membawa dampak positif terhadap dunia sepak bola Indonesia? Dan kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali yang sudah tersambung melalui sambungan virtual. Kita sama bersama. Akmal, selamat pagi. Selamat pagi Marvin, selamat pagi gadis. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Akmal. Ini makin banyak artis pemilik klub ini ya, sepak bola di sini sebenarnya. Apalagi sekarang ini baru saja bola Liga 3 ya, Persikota. Kalau menurut Anda itu kenapa ya makin banyak artis yang tertarik untuk memiliki klub ini? Apakah memang menguntungkan dalam segi valuasi atau bagaimana semua menurut Anda? Sepak bola itu suatu yang seksi ya, dan masuknya tokoh-tokoh muda, para artis, selebritis, bahkan para milenial ke sepak bola kita di tahun ini merupakan sebuah fenomena yang diharapkan ikut mengangkat prestasi dan mengatrol industri sepak bola kita. Karena itu fenomena ini perlu disambut dengan positif ya, di mana misalnya sebenarnya masuknya selebritis atau artis di sepak bola itu bukan hal baru dalam kancah atau dunia sepak bola dunia, di mana misalnya Elton John juga punya klub namanya Watford, kemudian ada juga artis Natalie Portman yang punya klub Angel City, ada juga Ryan Reynolds yang punya klub Wrexham, dan ini merupakan sebuah fenomena di mana kita harusnya bisa menjadikan mereka bukan cuma sebagai ikon industri baru sepak bola kita pasca pandemi, tapi juga bisa menjadikan momentum untuk kebangkitan industri dan prestasi sepak bola kita. Kalau di luar negeri begitu ya, di dunia sepak bola internasional biasa begitu artis-artis juga memiliki klub sepak bola. Nah di Indonesia ini baru-baru ini, baru di masa pandemi ini ya Marvin ya. Nah kalau kita lihat dari beberapa artis yang akhirnya membeli klub sepak bola, itu bagaimana sih Mas? Apakah berbanding lurus dengan prestasinya saat ini? Pengamatan dari Mas sendiri seperti apa? Ya, yang ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari masuknya sejumlah milenial ya, kemudian artis yang masuk di sepak bola kita. Dari mulai anak presiden, di mana misalnya kayak Gibran masuk di Persis Solo, ada anak menteri juga, Aga Tahir di Persis Solo, ada juga misalnya artis seperti Raffi Ahmad membeli Cilegon United dengan kemudian mengganti namanya menjadi Rans Cilegon United. Ada juga Halilintar dengan PSG Patinya, dan juga Gilang dengan Arema Indonesia, Arema Malang, dan yang terakhir adalah Prilly Latukonsina
yang membeli Persikota klub Liga 3. Sebelumnya juga ada sebenarnya Gading Martin yang mau mengambil Persikota tapi kemudian beralih pindah menjadi direktur eksekutif marketing dari Persik Kediri di Liga 1. Dan yang paling penting dari masuknya mereka ini adalah sebenarnya sangat positif buat sepak bola kita untuk mengangkat industrinya. Cuma permasalahan sepak bola kita juga bukan hal yang baru, kedatangan tokoh-tokoh muda atau anak pejabat atau orang yang punya nama ya, public figure di sepak bola. Kita dulu punya Galatama, bahkan di Galatama Arseto misalnya dikelola oleh anak Presiden Soeharto waktu itu, Sigit Haryono, dan ini kemudian berkembang sangat bagus. Tapi kemudian di tengah jalan ekosistem dari industri sepak bola dan kompetisinya tidak sehat, masuknya bandar-bandar judi, pengaturan dan skor dan sebagainya, sehingga Galatama kolab. Artinya ada satu hal yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini adalah masuknya sejumlah artis harus diiringi dengan pembenahan di berbagai sektor di sepak bola kita. Misalnya security bisnisnya harus dijaga. Jangan sampai kemudian mereka yang masuk ke sepak bola saat ini kapok di akhir musim karena misalnya dikerjain wasit, kemudian ada pengaturan skor, pengaturan juara, pengaturan siapa yang promosi, pengaturan siapa yang degradasi, hal-hal non teknis yang ada di balik lapangan. Nah, ini yang menjadi problem kita selama ini sehingga banyak orang-orang yang kapok juga mengelola sepak bola. Sebagai contoh misalnya sebelumnya ada Pak Gita Wirjawan yang mengelola Arema Indonesia, akhirnya kapok, mantan menteri yang kemudian pilih keluar dari sepak bola karena security bisnisnya tidak dijaga. Kemudian ada Siasi Torus juga, pengusaha dari Medan yang kemudian kapok mengelola klub sepak bola di Indonesia karena security bisnisnya tidak dijaga, ekosistem sepak bolanya tidak sehat. Nah, hal-hal semacam ini juga pernah terjadi di Galatama, di mana misalnya Pak Bede juga kapok mengelola sepak bola, Satmobi Said kapok mengelola sepak bola karena ekosistemnya yang tidak sehat. Nah, hal ini yang harus dibenahi oleh PSSI. PSSI harus berterima kasih dengan masuknya sejumlah public figure ke sepak bola yang pada gilirannya mengangkat atmosfer dan juga mengangkat publisitas promosi sepak bola kita di mata masyarakat. Tapi PSSI juga punya kewajiban untuk membenahi ekosistem dan sistem industrinya sehingga kemudian mereka bisa nyaman berkolaborasi di sepak bola dan berbisnis di sepak bola dengan tetap bertangguh kepada asas sportivitas dan fair play dalam sepak bola itu sendiri. Mas Akmal, kalau kita bicara soal optimisme begitu ya, kalau kita berangkat dari klub Sewiran Cilegon dan juga Persis Solo, mereka berhasil untuk naik kelas di sini ya. Artinya dengan adanya kemudian artis yang masuk untuk kemudian dalam klub ini, bisakah kemudian ini juga menjadi garansi bahwa kemudian mereka mendapatkan pembenahan dalam segi internal mereka, tentunya dengan kucuran dana ataupun juga support exposure lainnya? Ya, sebenarnya itu salah satu yang sangat penting, exposure dari pemerintahnya menjadi meningkat. Misalnya Persikota, tim Baby Post berdiri tahun 1994, pernah menjadi salah satu tim yang disegani di Liga 1 dulu namanya Divisi Utama pada tahun 90-an, di mana mereka sampai melangkah ke semifinal Divisi Utama ketika itu. Tapi degradasi dan kemudian turun dari Liga 2, kemudian sekarang ada di Liga 3. Nah, dengan masuknya Prilly Latuconsina secara secara tidak langsung ikut mengangkat promosi Persikota sendiri. Kita lihat bagaimana pemerintahan dalam 2-3 hari terakhir ini dengan masuknya Prilly, nama Persikota kembali diingat oleh masyarakat. Padahal sebelumnya Persikota sedikit terlupakan karena namanya kalah dengan Persita, misalnya klub satu kota yang saat ini main di Liga 1. Dengan masuknya Prilly misalnya, akhirnya nama Persikota kembali naik ke permukaan. Itu yang pertama, secara promosi. Kedua, secara finansial, klub-klub dengan masuknya investor baru ini justru sangat menguntungkan secara finansial karena ada suntikan dana baru yang diberikan. Plus tentunya public figure ini kan punya relasi-relasi yang bisa dijadikan sponsor klub. Nah, keuangan yang sehat akan ikut membantu setidaknya bagaimana klub ini berprestasi ke depan. Ya. Kalau tadi Mas Akmal juga sudah sempat singgung bahwa di Indonesia ini masih ada permasalahan soal mafia bola, dan ini tugas PSSI untuk membenahi ekosistem sepak bola Indonesia agar para pebisnis atau pemilik klub ini bisa dengan nyaman begitu berbisnis dan juga berkolaborasi di dunia sepak bola kita. Tapi kalau kita lihat selain dari PSSI juga ada peran dari pemilik klub sendiri di sini. Bagaimana sebetulnya pemilik klub harus mengatasi permasalahan-permasalahan, betul, permasalahan-permasalahan soal mafia sepak bola ini, Mas Akmal?
Ya, yang pertama ini bukan hal yang baru ya. Sepak bola kita sudah terjangkit mafia bola sejak Galatama. Galatama adalah salah satu bentuk atau embrio sistem industri sepak bola yang sangat bagus. Bahkan Jepang misalnya J-League meniru dari apa yang dilakukan oleh Galatama. Tapi ekosistemnya tidak dijaga, yang pada gilirannya skor-skor pertandingan diatur lewat bandar-bandar judi yang masuk, kemudian juga diatur oleh mafia bola. Yang pada gilirannya ada juara-juara yang sebelum pertandingan sudah diketahui siapa juaranya di satu musim ini. Nah, ini yang harus kemudian bagaimana sistem kompetisi kita, ekosistemnya menjadi ekosistem yang sehat. Tidak ada lagi misalnya klub-klub yang dominan untuk bisa promosi atau juara karena ada kekuatan orang dalam yang ikut membantu. Nah, faktor ini harusnya bisa dilakukan oleh PSSI dan juga oleh PT Liga Indonesia sebagai pengelola, sehingga kemudian investor-investor ini bisa nyaman dan tenang dalam pengelolaan. Misalnya sebagai pengelola Prilly Latuconsina kan orang baru di sepak bola yang setidaknya dia harus banyak belajar dulu tentang sepak bola Indonesia. Jangan sampai kemudian ketika dia masuk seperti masuk ke hutan belantara, rimba yang kemudian gelap gulita dan banyak binatang buas di sana, sehingga pada gilirannya kapok dan menyesal untuk ikut terlibat sepak bola. Padahal masuknya Prilly ini tentunya akan menjadi sebuah sebuah fenomena bagus buat industri bola kita. Dan penting juga misalnya ke depan barangkali kalau kemudian industri bolanya dijaga, kepercayaan masyarakat menjadi tinggi, kepercayaan industri bisnis menjadi tinggi, bisa jadi misalnya investor-investor dari luar negeri masuk ke bola kita, misalnya Sheikh Arab yang kemudian ada di PSG dengan Sheikh Mansurnya, kemudian di Manchester City, bisa juga masuk ke Indonesia. Amin. Baik, sudah kami catat poin-poinnya, semoga emang bisa memberikan angin segar ya lagi-lagi, dan tidak banyak berhenti sampai sini, tapi juga untuk ke depan dan jangka panjang ke depannya. Terima kasih Mas Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer, sudah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Mas Akmal, terima kasih.